Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mengejutkan ya, warga Bali bertanya ini kepada seorang kiai yang sedang menyampaikan ceramahnya bersama Kiai Iman ya. Ternyata banyak sekali ya menurut kiai ini ya, pemalsuan makam ini tujuannya ini ya Bapak Ibu. Ini berani sekali ya warga Bali menanyakan ini kepada seorang kiai ini. Dan nanti kita akan melihat sedikit ya sejarah tentang Haul Solo ini seperti apa ya. Kita lihat sedikit ya, dan nanti ada ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Kiai Nusantara ya. Mohon disimak sampai akhir, Bapak Ibu baru berkomentar. Silakan komentar secara berilmu ya. Oke, kita ke videonya. Berdakwah, dan mereka pun dengan sungguh-sungguh menerima nasihat beliau sehingga tersebarlah dakwah ke seluruh penduduk kota dan seluruh pedesaan semuanya. Ikhwani rahimakumullah, sosok lain yang membentuk daripada kepribadian Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi adalah guru beliau, seorang ulama besar, seorang saleh, Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas, yang nasabnya itu tersambung sampai kepada sahib Ratib Al-Attas, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Habib Abu Bakar adalah gurunya Al-Habib Ali. Habib Ali memang hanya berjumpa dengan Habib Abu Bakar dalam pertemuan-pertemuan yang singkat. Namun ada di bumi Nusantara oleh klan Ba'alawi, apakah ada di belahan dunia ini gara-gara pemalsuan makam klan tersebut menguasai suatu negara? Kalau ada mohon dijelaskan agar di sini ada pencerahan. Kita sudah tahu sebenarnya pemalsuan makam-makam itu adalah ujung-ujungnya untuk mengumpulkan duit. Yang kedua, sejak saya kecil tidak ada di Bali ini namanya Wali Pitu. Saya ingin tanya di kalangan sini, siapakah penemu Wali Pitu yang pertama kali di Bali ini? Saya orang Jembrana, lahir tahun 1975. Rumah saya di Gilimanuk, Banjar Arum Barat. Silakan, Pak Suwun, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya tabung ya. Di sisi selatan. Nggih, monggo Bapak, mic-nya sumber. Satu lagi ya. Sabar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Ian dari Renon, Pak, Masjid Talim Renon. Jadi saya minta penjelasan dua hal. Yang pertama, ini saya print out ini sekitar tahun 2013, Pak. Ya, ini termasuk saya sampaikan adalah silsilahnya Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri NU. Jadi di situ ada tertulis beberapa silsilah, kemudian ada penyanding ataupun catatan nasab Sa'adah Ba'alawi. Nah, di sini saya minta penjelasan nanti. Dari saya bacakan dari yang paling bawah, yaitu Ainul Yakin Sunargiri, kemudian Maulana Ishaq Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini, ini dari Ba'alawi, Pak ya. Kemudian Ahmad Syah Jalaluddin Khan, Abdullah Al-Azamat Khan, Abdul Malik Alwi Ami Al-Faqih, Muhammad Sohih Mirbat, Ali Kali Kosom, Alwi Asani, Muhammad Sahibus Saumiyah, Alwi Awal, Ubaidullah di sini, Ahmad Al-Muhajir, Isa Ar-Rumi, Muhammad An-Nakib, Ali Al-Uraidi, Ja'far As-Sodiq, Muhammad Al-Bakir, Ali Zainal Abidin, Husain bin Ali. Jadi saya mohon penjelasan ini karena ini saya print, ini asli tahun 2013, Pak, sebelum ada apa namanya yang viral saat ini. Kemudian yang kedua, jadi kami mohon penjelasan untuk yang biasa kita apa namanya Fatihah, jadi khususnya untuk
Habib Abdillah Ibni Alwi Al-Haddad yang biasanya kita Fatihah itu, mohon penjelasan. Jadi ini ada silsilahnya ke Rasulullah ataupun dari segi keilmuannya saja. Jadi saya mohon penjelasan. Kemudian yang dua ini, kemudian yang terakhir adalah karena kita ini di Bali, jadi seperti disampaikan saudara saya tadi, termasuk ada wali pitu. Jadi saya pernah baca di situs tahun 2013 dulu, bahwasanya yang menemukan wali pitu itu adalah seorang Habib. Saya juga khawatir ya, mungkin yang ada di Bedugul misalkan ada namanya Habib Umar Al-Maghribi kalau nggak salah, itu dari ada guru saya itu pernah mengatakan bahwa itu adalah makomnya Raja Bedugul yang bernama Raden Rohmat. Nah ini saya juga khawatir juga nanti beberapa waliullah yang ada di Bali ini khususnya itu dihabibkan. Jadi saya itu yang perlu saya pertanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira cukup dulu ya. Jadi yang pertama tadi dari Curah sudah memberikan satu pernyataan untuk mengajak bahwa kita adalah bersaudara. Kemudian yang kedua terkait dengan sebuah keraguan tentang wali butuh dan apakah satu negara akan lenyap atau hilang dalam satu negara gara-gara memang pengumpulan dari ziarah, pengumpulan uang. Nah ini mungkin tadi juga disampaikan satu silsilah. Monggo Yai, yang pertama Yai Alabi, nggih monggo silakan. Terima kasih buat pertanyaannya dari saudara kita Pak Saiful. Yang ditanyakan ini sebetulnya sebuah jawaban yang sangat sensitif dan seksi. Iya, ini sudah masuk dalam tataran politik intelijen. Ya kita jawab saja lah, kita share ya sedikit-sedikit. Pertama, sebelum saya jawab, saya ingin menghaturkan terima kasih banyak kepada saudara-saudara saya yang berada di Bali, wabil khusus para saudara saya yang beragama Hindu, wabil khusus pada anak agung. Kami sebagai minoritas di Pulau Bali sudah dirangkul, banyak dibantu dalam berbagai hal, sudah barang tentu ini adalah cerminan asli putra-putri Nusantara. Adapun tentang yang ditanyakan tadi, saya ingin kembali menyitir sebuah hadis sahih dari Nabi Muhammad SAW. Man tasabaha biqaumin fahuwa minhum. Semua insya Allah hafal hadis ini. Tapi hadis ini bukan hadis biasa. Hadis ini adalah hadis yang luar biasa dan penjelasannya begitu dalam. Dikatakan man tasyabaha, barang siapa yang menyerupai, maksudnya barang siapa yang memiliki tasabuh, memiliki sifat-sifat, perilaku, karakter sebuah kaum, sebuah kelompok, fahuwa, kalimatnya fahuwa, dari kalimatul muqayyad, diikat oleh Nabi, pasti kata Nabi dia termasuk bagian itu. Tahun 2009 sampai tahun 2015 yang kita temukan data bahwa di tanah Filistin atau Palestina yang kita sebut sekarang dengan negara Palestina terdapat pembangunan makam-makam palsu sejumlah 5.000 makam. Dari tahun 2009 sampai tahun 2015 yang baru ketahuan dan bisa dibongkar baru 500 makam dan makam-makamnya kosong semua. Sekarang kita bandingkan dengan yang terjadi di Indonesia. Kalau kita mengacu kepada hadis ini, artinya ada kesamaan gerakan, ada kesamaan pola. Man tasabah bi kaumin. Jadi kita artikan siapa saja, kita ringkas saja hadis ini, siapa saja yang berperilaku, yang memiliki sifat karakter bi kaumin, kita artikan sama dengan bangsa Zionis Israel, maka dia sudah termasuk bagian itu. Ini kan indikasi yang luar biasa dari Kanjeng Nabi, karena Kanjeng Nabi kan tidak mungkin sekarang salah untuk menyampaikan sesuatu. Beliau ini yang disampaikan semuanya adalah wahyunya ilahi. Jadi pasti yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi adalah sebuah kebenaran. Tinggal
tinggal bagaimana caranya kita sekarang memahami setiap sabda-sabda Nabi ini. Jadi ada kesamaan pola gerakan antara pemalsuan makam-makam palsu sekarang di Palestina yang dilakukan oleh Zionis Israel dengan pemalsuan makam-makam yang terjadi di bumi Nusantara oleh kelompok Ba'lawi. Ada sama, apa yang samanya? Pemalsuan makam. Satu. Kedua, saya belum mendapatkan data yang sahih, yang teruji di antara semua negara yang melakukan pemalsuan pemakam ini hanya terjadi di 2 negara saja. Satu di Palestina, 2 di Indonesia. Sehingga apabila ada selentingan suara-suara dari masyarakat yang mengatakan mungkin, katanya begitu, mungkin Ba'lawi ini adalah agen-agennya Zionis, ya jangan disalahkan juga. Karena apa? Ada kesamaan pola gerakan. Lalu mengapa sekarang Zionis Israel harus melakukan sekarang pembangunan makam-makam palsu? Satu jawabannya, untuk membuktikan eksistensi nenek moyang mereka sudah ada ribuan tahun yang lalu. Agar apa? Agar mudah mengklaim ini adalah bangsa leluhur kami. Dan ini pula yang 100% identik dilakukan oleh kelompok Ba'lawi di Nusantara. Tadi dikatakan wali pitu di Bali. Kan wali itu di Bali bukan hanya 7 wali pitu, kemudian dibalawikan. Hati-hati, nanti bukan jadi wali pitu, wali nipu Balawi itu. Ini ada penipuan. Tadi saya sudah bilang pagi-pagi bahkan kemarin kepada Pak Haji Suryadi dan juga pada Romo Kiai Rais Am kita, saya Bagus Haji Moge dan juga Ki Imad ingin melakukan pengecekan, penyelidikan. Kita ingin check and recheck. Kita ingin melakukan riset bahwa kita perlu rekonstruksi sejarah kembali, terutama makam-makam para ulama, para wali dan tokoh-tokoh yang dihormati di tempat masing-masing, agar tidak dipalsukan. Pada sekarang ini kan sudah kerepotan, Pak, karena mereka dananya begitu besar, kan tidak mungkin sekarang dengan ribuan makam yang dibangun tidak pakai biaya. Pasti ada dong yang membiayai, kan begitu. Ya siapa lagi kalau orang-orang yang tidak bermaksud untuk menghancurkan kebudayaan sebuah bangsa, menghilangkan leluhur asli sebuah bangsa. Apakah kita tahu bahwa sekarang di Israel untuk menghilangkan makam-makam leluhur orang-orang Palestina zaman dulu itu dengan dibangun dengan jalan tol, jalan raya, dibangun gedung, mall. Nanti orang bilang, dulu kakek kamu, buyut kamu makamnya di situ tuh, di bawah mall. Terus kata cucunya, makamnya mana sekarang? Iya, di bawah mall. Bisa jadi bukti? Nggak bisa, karena yang terlihat mallnya. Sekarang kita bilang, mana makam mbah kita? Ini Raden Anu, Raja Anu, diganti Habib Abdurrahman misalnya bin Yahya, jadi Asegaf, jadi Habsi. Padahal nama dulu yang dikenal oleh penduduk asli tidak seperti nama yang sekarang dikenal. Nah, ini perlu ada rekonstruksi kembali sejarah, rekonstruksi sekarang makam-makam ulama. Dan yang kita ingin dilakukan pertama di Bali. Kenapa di Bali? Karena semua mata dunia memandang kepada Pulau Bali. Kalau Bali bergetar, insya Allah dunia akan bergetar. Ini yang saya inginkan dimulai dari Bali. Kita akan kumpulkan semua manuskrip, kita akan susun, dan kalau sudah selesai, insya Allah kita akan adakan bedah buku rekonstruksi sejarah Indonesia dimulai di Bali dengan makam wali-wali pitu. Jadi kalau wali pitu sekarang yang saya anggap itu hanya wali limo atau wali panca 5, padahal lebih dari 7. Yang 2 ini kan baru-baru ini dibalawikan, kemudian yang lain dibalawikan. Nanti jangan-jangan juga ketua kita Pak Haji Suryadi jangan dulu meninggal kalau saya minta, Pak, nanti Bapak dibalawikan. Ya, bahaya. Mereka ini semua dibalawikan karena ingin menguasai Nusantara. Caranya apa? Pertama, bukan dengan membangun makam-makam palsu. Kembali kita mundur kepada abad 19.
ketika VOC pemerintah Hamdan wa syukranillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, Bapak-bapak Ibu, itu dia tadi kita telah menyaksikan ya. Yang pertama ada Habib Al-Habsyi ya, kalau nggak salah, menjelaskan tentang sejarah singkat sedikit dari Haul Solo, yaitu Habib Ali ya. Dan tadi beliau sudah menyampaikan ya seperti itu sejarahnya, dan masih gurunya itu ya pengarang kitab Rotibul Atos ya, Rotib Al Atos ya, masih gurunya. Oke, dan tadi juga ada Kiai yang ceramah di Bali ya, dan ditanya oleh warga Bali tentang ya seperti itu sejarah-sejarah yang sedang ramai sekarang, yaitu ya katanya pemalsuan makam oleh oknum-oknum ya, dan sangat ya merugikan intinya buat kedepannya, karena ya kasihan anak cucu kita ya. Oke, Bapak Ibu, itu dia videonya, semoga ada manfaatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.